Apgar skor, tanda appearance atau warna kulit. Skor 0 biru pucat, ekstremitas biru. Skor 1 tubuh merah, ekstremitas biru. Skor 2 merah, seluruh tubuh. Dia dengan tanda pulse atau heart rate, denyut jantung. Skor 0 tidak ada. Skor 1 kurang dari 100 kali per menit. Skor 2 lebih dari 100 kali per menit. Kemudian untuk tanda gray mist atau reflex activity, itu skor 0 tidak ada, skor 1 menyeringai, skor 2 batuk bersin menangis. Kemudian untuk tonus otot, itu skor 0 lemas, skor 1 fleksi ekstremitas lemah, skor 2 gerakan aktif fleksi ekstremitas, ya, gerakan aktif fleksi ekstremitas. Kemudian dengan tanda respiration atau pernafasan, skor 0 itu tidak ada, skor 1 tidak teratur, dangkal, skor 2 tangis kuat teratur, ya. Inti dan pengetahuan keterampilan resusitasi yang pertama, airway, jalan nafas itu harus terbuka, tidak ada penyumbatan. Yang kedua, respirasi, memberikan ventilasi dengan oksigen. Yang ketiga, sirkulasi. Yang keempat, pemberian obat. Dan yang kelima, mengurangi pengeluaran panas. Airway atau jalan nafas. Sebelum melakukan tindakan pada jalan nafas, kita harus mengetahui dahulu umur kehamilan, periksa tonus otot, apakah bayi menangis, dan ini dilakukan untuk menentukan tindakan selanjutnya. Kemudian selanjutnya diperiksa denyut jantung bayi. Secara rutin bayi harus diselimuti untuk menghindari hipotermia. Jalan nafas harus terbuka. Apabila ada sumbatan karena lendir, harus dilakukan pengisapan, dan pengisapan dimulai dari mulut dahulu. Apabila dilakukan pengisapan melalui hidung dahulu, maka akan timbul rangsangan dan bayi akan bernafas. Kemudian yang selanjutnya, kepala dalam posisi netral dan sedikit fleksi. Jangan mengganjal bahu bayi. Dapat dilakukan chin lift atau jaw thrust. Apabila ada sumbatan karena mukonium, harus dilakukan intubasi untuk membersihkan jalan nafas. Mukonium adalah feses pertama dari bayi baru lahir. Mukonium bersifat kental, pekat, dan berwarna kehijauan. Sekitar 15% kasus mukonium dikeluarkan sebelum persalinan dan bercampur dengan air ketuban. Tidak jelas mengapa mukonium bisa keluar sebelum persalinan. Kadang-kadang karena janin tidak cukup mendapat oksigen atau gawat janin. Membersihkan jalan nafas karena mukonium dilakukan sebelum bayi bernafas. Kemudian masuk ke bab respirasi. Pada bayi yang tidak bernafas dan denyut jantung kurang dari 100 kali per menit, lakukan bantuan nafas dengan tekanan positif dan monitor saturasi. Apabila denyut jantung tidak ada perbaikan, perhatikan apakah ada kebocoran dari face mask dan sebaiknya dilakukan intubasi. Selanjutnya, dilakukan ventilasi manual dengan ATP device dan flow inflating bag, dapat dengan face mask saja atau dengan ETT. Pemasangan intubasi endotrakeal atau ETT atas indikasi pengisapan mukonium yang kental. Jika ventilasi dengan balon sungkup tidak efektif, apabila dilakukan resusitasi dengan kompresi dada, pada keadaan khusus seperti hernia diafragma, kongenital atau berat badan bayi atau BBL yang sangat rendah. Kemudian untuk setting tipis device, itu gas flow rate 10 liter per menit, tekanan maksimum 50 cm H2O, peak inspiratory pressure atau PIP, bayi at term 30 cm H2O, prematur 20 sampai dengan 25 cm H2O. Positive and
expiratory pressure atau PEEP 5-8 cmH2O dengan PEEP diharapkan FRC akan stabil dari oksigenisasi lebih baik ya, dan oksigenisasi lebih baik. Frekuensi ventilasi 40-60 kali per menit. Jika dilakukan hiperventilasi akan terjadi penurunan kadar CO2 kurang dari 30 mmHg sehingga terjadi depresi pada pusat pernafasan dan penurunan aliran darah otak. Ventilasi yang adekuat akan terlihat dari perubahan denyut jantung bayi menjadi lebih dari 100 kali per menit dan oksigenisasi pun akan membaik. Hindari melakukan hiperventilasi pada bayi dengan kelainan paru, misalnya pada peripartum hipoksia, hipoksi iskemia. Apabila tidak ada perbaikan dan denyut jantung tidak 100 kali per menit, diperiksa apakah teknik yang dilakukan adekuat dan dapat meningkatkan PIP. Penggunaan oksigen atau oksigen ruangan, ya, itu pada etem dapat mempergunakan oksigen ruangan 21%. Pada preterm kurang dari 32 minggu, oksigen 21% sampai dengan 30%. Lakukan monitor dengan pulse oximetry. Bayi yang sehat dengan denyut jantung yang baik akan mulai bernafas dalam waktu 90 detik. Jika bayi bernafas tidak adekuat, berikan bantuan nafas sebanyak 5 kali.